sang miliarder Jack Ma tiba-tiba menjadi perhatian dunia. Pendiri platform e-commerce Alibaba ini dikabarkan menghilang dari peredaran pasca penangguhan proses pencatatan saham perdana IPO Ant Group di pasar modal Hong Kong dan Shanghai pada 5 November lalu. Ada kabar dia sudah ditahan. Kini otoritas Tiongkok juga sedang menginvestigasi antitrust pada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial itu. Mereka dituduh memiliki tata kelola yang buruk, menekan pesaing dengan monopoli dan merugikan konsumen. Semua produk deposit di platform Ant Group pun akan dihapus dan dianggap aktivitas keuangan ilegal. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Presiden Tiongkok Xi Jinping membatalkan IPO Ant Group? Apakah kritikan Jack Ma terhadap sistem keuangan di Tiongkok yang dianggap tidak inovatif? Atau perkataan kasar Taipan ini pada pribadi Xi sebagaimana yang diberitakan? Oh, ternyata bukan itu alasan utamanya. Sumber kami memastikan alasan yang sebenarnya adalah ketakutan Xi Jinping pada kekuatan modal di belakang Jack Ma dan kerajaan bisnisnya. Sudah bukan rahasia lagi jika cucu mantan Presiden Jiang Zemin yang bernama Jiang Zicheng dan beberapa aristokrat merah menguasai sebagian besar Alibaba dan Ant Group. Dengan membatalkan IPO Ant Group senilai 37 miliar dolar, Xi berhasil memotong aliran dana segar dalam jumlah besar ke faksi Jiang Zemin yang masih kuat bercokol di Partai Komunis Tiongkok. Masalah yang dihadapi Jack Ma dan Ant Group sudah pasti menimbulkan tekanan yang kuat terhadap faksi Jiang Zemin. Mereka merapat kembali menghadapi Xi serta meningkatkan pertikaian para keluarga elit PKT yang berkuasa di Zhongnanhai. Investigasi Xi Jinping terhadap Alibaba dan Ant Group dengan dalih memperkuat pengawasan modal dan sumber pendanaan pada dasarnya untuk melemahkan kekuatan lawannya itu. Pengusaha Tiongkok di pengasingan, Guo Wengwei, belum lama ini mengungkapkan 10 besar perusahaan Tiongkok termasuk Huawei, Alibaba, dan Tencent yang seharusnya dimiliki swasta sebenarnya perusahaan milik negara yang dimiliterisasi, yang dikendalikan oleh keluarga Jiang. Keluarga Jiang juga memiliki beberapa perusahaan besar di luar negeri sebagai bagian dari investasi mereka. Guo juga menuduh keluarga Jiang telah mengumpulkan setidaknya 1 triliun dolar dari dana negerinya yang digelapkan. Dan Jiang Zicheng telah berhasil mencuci setengahnya di luar negeri. Anak pertama, Jiang Zemin yang bernama Jiang Mianheng, yang juga ayah Jiang Zicheng, saat ini mengendalikan para aristokrat merah yang kecewa terhadap Xi Jinping yang telah menyingkirkan orang tua mereka dengan alasan pemberantasan korupsi. Mianheng merupakan pendiri Grace Semiconductor dan pengendali di balik layar sejumlah perusahaan telekomunikasi seperti Tiongkok Netcom. Kalau Mianheng mengeruk uang rakyat Tiongkok, Zicheng memburu rente di bursa saham di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Pada 2010, Zicheng mendirikan firma ekuitas pribadinya, Poyu Capital. Setelah meninggalkan pekerjaannya di Goldman Sachs AS, Poyu membeli saham pengendali di Sunrise Duty Free pada 2011. Pada 2012, Poyu bersama CITIC dan CBD Capital membantu Alibaba membeli kembali semua saham yang dimiliki Yahoo. Saat itu Poyu menginvestasikan 400 juta dolar di Alibaba. Saat Alibaba go publik di New York pada 2014, Zicheng mendapat keuntungan lebih dari 2 miliar dolar. Zicheng juga merebut keuntungan opsi saham yang tidak dipublikasikan dari Alibaba, yang membentuk sebagian besar keuntungannya. Selain itu, Zicheng juga mengambil alih Alipay setelah dipisahkan dari Alibaba. Kelompok Jiang Capital juga melakukan penetrasi lebih dalam ke Ant Group. Salah satu pemegang sahamnya adalah Beijing Qingquan Investment Center. Manajer sebenarnya dari grup ekuitas swasta ini adalah Poyu Capital milik Zicheng. Jadi, Alibaba dan Ant Group Co. sebetulnya adalah jubah putih dari faksi Jiang yang didukung para aristokrat merah yang mengancam kekuasaan Xi Jinping. Xi Jinping yang berkuasa sejak 2012 bisa saja mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup dan berambisi PKT menguasai dunia. Tapi kekuatannya tidak sehebat yang dibayangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, karena perang dagang dengan Amerika Serikat yang meluas, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang ingin membersihkan Wall Street dari pengaruh PKT, serta pandemi virus Wuhan yang tak terkendali, persaingan antar faksi di tubuh PKT menjadi lebih keras. Jika Xi Jinping tidak hati-hati, dia bisa tersingkir. Kekuatan faksi Jiang tidak hanya didukung oleh para aristokrat merah yang kecewa terhadap Xi Jinping, tapi juga diperkuat oleh para globalis di Wall Street, New York, dalam buku karya Cliff Hamilton dan Mary Kay Olberg yang berjudul Hidden Hand, Exposing How the Chinese Communist Party is Reshaping the World 2020, disebutkan bagaimana Jiang Zicheng dan para aristokrat merah menancapkan pengaruhnya di Wall Street. Penempatan mereka dan janji akses ke pasar keuangan Tiongkok yang luas telah menjadi jalan pengaruh utamanya. Para elit finansial di sana memanfaatkan kesempatan itu untuk mendobrak hambatan sistem keuangan dan melakukan penetrasi pasar ke Tiongkok.
Mereka berhasil mengendalikan semua saluran Wall Street untuk berbisnis dengan Tiongkok. Jika ada investor Wall Street yang ingin masuk dan berbisnis di negara komunis itu, maka harus melewati pintu mereka. Kedekatan mereka dengan para miliarder globalis di Wall Street inilah yang ditakuti oleh Xi Jinping. Mimpi buruk akan selalu membayangi Xi, siapapun presiden AS yang terpilih nanti.